Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah khalilihi wa aminihi ala wahyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan hati untuk selalu ikhlas dan bertauhid kepada Allah. Bersyukur dengan lisan, dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertahmid kepadanya. Dan bersyukur dengan amal, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali mengkaji bersama tafsir surah At-Takatsur. Semoga dengan kita mengkaji surah ini, kita bisa memahaminya, menangkap pesan-pesannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kajian tafsir ini diharapkan bisa memperbaiki perilaku kita. Kalau ibu adalah seorang wanita muslimah, semoga menjadi lebih solehah. Itu yang diharapkan. Surah At-Takatsur diambil dari salah satu kata yang menonjol dalam surah ini, dan memang penekanannya kepada larangan tentang at-takatsur, yaitu berbangga-bangga. Berbangga-bangga dalam konteks menyombongkan diri. Kita baca ayatnya, lalu kita kaji tafsirnya, lalu atau kemudian kita hadirkan pelajaran penting yang bisa kita petik dan kita ambil dari surah ini. Karena untuk jamaah wanita harus mengerti pelajaran-pelajaran penting dari setiap surah Al-Quran, supaya bisa menangkap pesan Allah dari surah Al-Quran, ya, lalu bisa mengamalkannya. Karena amal yang berkah adalah amal yang mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alhaakumut takatsur. Alha diambil dari kata alhayulhi, artinya melalaikan. Artinya Allah berfirman, Alhaakumut takatsur, kalian banyak dilalaikan oleh sikap berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir. Dan sikap yang tidak baik itu akan berhenti. Artinya kalian tidak lagi sombong, tidak lagi bangga sebagai orang kaya, tidak lagi bangga karena duitnya banyak, tidak lagi bangga hartanya berlimpah, tidak lagi bangga sebagai seorang yang cantik, tampan, keturunan terhormat. Nggak lagi itu dilakukan. Kalau kapan? Kalau sudah mati. Hatta zurtum maqabir. Sampai kalian ziarah, maksudnya masuk liang kubur. Hatta zurtumul maqabir.
Di sini Allah menggunakan kata ziarah. Berarti dunia, kata Allah, bukan tempat tinggalmu, tempatmu berkunjung. Jadi kita ini sedang berkunjung ke dunia. Maka Allah di sini mengingatkan kita untuk tidak boleh terlalu nyaman dengan dunia. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di ayat ini, di ayat yang kedua, hatta zurul maqabir, tidak boleh betah, nggak boleh betah. Tidak boleh betah tinggal di dunia, nggak boleh. Karena kita sedang ziarah, hatta zurtumul maqabir. Ya, sikap sombong, bangga diri dengan duniawi, itu akan berhenti dengan kematian. Ingat, kata Allah, kamu sedang berkunjung ke dunia. Pada akhirnya kamu akan kembali kepada Allah. Kalla. Kalla artinya lirada. Maknanya kamu jangan melakukan itu, nggak boleh. Apalagi orang Islam. Allah mengatakan kalla, maksudnya tidak boleh kamu seperti itu. Ya. Kalla artinya tidak boleh kamu melakukan itu. Saufa ta'lamun. Boleh nggak sih ngomelin nenek-nenek? Kualat ya kalau ngomelin nenek ya? Nggak diomelin salah, diomelin salah. Saya udah datang telat. Harusnya materi tidak boleh diganggu oleh apapun. Saya kira kalau begini boleh deh ngomelin nenek, boleh. Ya. Jadi tolong jangan ada yang ngebela, Bu ya. Kalau ada yang bunyi lagi, saya omelin bener. Awas ya, tolong dicek HP-nya masing-masing. Kita udah masuk ke kajian tafsir ini. Saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui itu. Maknanya apa? Kalian akan lihat ya, dampak negatif dari sikap kalian itu. Ada nggak sih? Maksudnya gini maksudnya. Nggak ada gunanya kalian bangga-bangga sama duit, sama harta banyak tuh nggak ada bangganya. Kamu nanti lihat tuh di akhirat, kata Allah. Nggak ada gunanya, itu maksudnya. Saufa ta'lamun. Kalla. Kalla artinya bisa berarti nyambung sama saufa ta'lamun, bisa artinya kalian jangan begitu gitu. Ini saya terjemahkan dengan bahasa kita yang mudah, Bu ya. Kalla artinya kalian nggak boleh. Orang Islam tuh nggak boleh bangga. Bangganya tuh dengan ketaatan aja. Bangganya itu dengan kebaikan. Tapi kalau sama dunia nggak boleh bangga, nggak boleh. Tahu nggak kata Allah? Kalian bangga itu artinya kalian betah sama dunia. Kalau orang bangga, ini saya loh, alhamdulillah, keluarga saya orang-orang tajir. Alhamdulillah betah saya di sini, rumah juga adem banget. Ya, alhamdulillah, baik semua keluarga, kagak ada yang macem-macem. Kita bilang, kalau Anda betah, lalu bangga, itu pasti itu. Karena orang yang sadar bahwa dia tidak tinggal selamanya di akhirat atau di dunia, tidak selamanya di dunia, dia tidak akan pernah sombong, dia tidak akan pernah berbangga sesuatu yang tidak dia bawa mati gitu. Yang dia banggakan adalah sesuatu yang menjadi bekal akhiratnya. Apa itu yang dibanggakan? Amalnya, kebaikannya, ketaatannya. Ya. Dan Allah katakan, kalla, kalian tidak boleh. Seorang muslim, mukmin tidak boleh bangga dengan dunia. Dia hanya bangga dengan sesuatu yang akan dibawa mati. Kenapa? Saufa ta'lamun, karena kalian akan tahu betul. Semua yang kalian banggakan itu, harta, anak, pangkat, jabatan, semua yang dibanggakan, tidak ada gunanya di akhirat. Saufa ta'lamun. Thumma kalla. Lalu Allah tegaskan lagi. Kalian nggak percaya, kata Allah. Saya tegaskan lagi ya. Kalla, kalian tidak boleh.
Ya, tidak boleh melakukan itu. Tawadhu saja kamu. Kembali kepada fitrah, kembali kepada etika. Bahwa muslim itu hanya bersyukur dan bangga dengan amal solehnya. Dengan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saufa ta'lamun. Kalian harus yakini itu. Tidak boleh ragu. Bahwa pertama, hentikan kebanggaan kalian terhadap duniawi yang mereka banggakan, mobil mewahnya, rumah, nggak boleh bangga itu. Jadikan semua itu sebagai sarana ibadah. Semua yang Allah kasih, semua yang Allah karuniakan, nggak boleh kamu banggakan. Tapi kamu boleh bersyukur dan bangga dengan semua itu ketika menjadi sarana ibadah. Menjadi sarana ketaatan kepada Allah. Karena semua yang Allah beri, rumah, tanah, ya, mobil, semuanya, dan menjadi sarana ketaatan akan menjadi bekal kematian. Di situ kalian boleh bersyukur. Jadi yang tidak dibawa mati jangan dibanggakan. Apalagi membuat kalian menjadi sombong takabur, tidak boleh. Lalu Allah katakan, kalla, nggak percaya juga. Kenapa Allah katakan 3 kali? Karena banyak orang seolah-olah dia tidak mati gitu, dengan perilakunya. Seolah-olah bahwa dia hidup selamanya di perilakunya menunjukkan bahwa dia akan menghuni dunia selamanya. Perilakunya seolah-olah dia yakin bahwa dia tidak mati, dia tidak meninggalkan dunia ini. Makanya Allah bilang, kalla, kalla, kalla. Hentikan, dan ini penting. Allah menyebutkan kata kalla 2 kali. Ya. Bahkan 3 kali. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla. 3 kali kalla. Artinya Allah ingin mengajarkan kita, seorang itu tidak boleh bosan dengan memberi nasihat. Lihat saja Allah di surah ini menyebutkan kata kalla 3 kali. Menyebutkan nasihat, mengingatkan hambanya yang beriman sebanyak 3 kali. Jadi siapapun kita, termasuk seorang ibu atau siapapun, tidak boleh bosan dan jenuh memberi nasihat kepada orang dekatnya. Terus nasihati. Tentu nasihat dengan lembut, nasihat dengan adab, nasihat dengan penuh kasih sayang. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Saya ingatkan lagi kata Allah. Cukup, hentikan. Hentikan kebanggaan kalian terhadap dunia. Sudah nggak boleh lagi orang sampai tua masih bangga dengan mobil-mobil klasik, ya, motor-motor klasik. Udah tua tapi masih jadi anggota Motors Club, ya. Udah umur 60 ke atas tapi masih suka jalan kemana-mana, bahkan menuju touring dengan naik Harley Davidson misalnya, ya kan, boncengan sama istrinya. Kita lihat ternyata rambutnya putih semua. Ini sebetulnya mereka yang seperti itu ditegur oleh ayat ini. Kalla saufa ta'lamun, nggak boleh. Begini, seorang muslim yang umurnya di bawah 40 tahun, ayat ini mengajarkan kita tidak boleh berbangga dengan apa yang dibanggakan oleh banyak orang di dunia ini, nggak boleh. Di bawah 40 tahun ya. Yang boleh dibanggakan orang yang di bawah 40 tahun hanya amal solehnya. Hanya ketakwaannya kepada Allah. Alhamdulillah saya menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah saya muslim dari kecil. Bangga saya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk
bisa membantu banyak orang. Alhamdulillah, saya bangga betul bisa bantu fakir miskin, bisa bangun musola, itu boleh dibanggakan. Tapi kalau sudah 40 tahun, bahkan sampai 60 tahun, maka bukan lagi anjuran, tapi wajib. Seorang yang berumur di atas 40 tahun, terlebih di atas 60, tidak boleh ada sedikit pun kebanggaan dengan materi. Tidak boleh lagi ada mengkoleksi Vespa sampai sekian unit. Kalaupun masih ada, itu urusan anak. Dia nggak boleh lagi tuh perhatian sama kendaraan, rumah, otomotif, nggak boleh. Ini yang disampaikan oleh Allah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalian harus yakini itu. Bahwa semua yang kalian banggakan, kalian sayangi, kalian jaga, kalian rawat, semua perbendaharaan kalian yang kalian miliki, apapun itu tidak bermanfaat. Kalau sudah 40 tahun harus lebih fokus kepada apa? Kepada mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Karena batas, ya perhatikan. Amal kebaikan atau keburukan orang yang berumur 40 tahun ke atas, itulah yang akan menentukan husnul khotimah atau sul khotimah. Bukan perbuatan manusia di bawah 40 tahun, bukan. Jadi yang menentukan seorang wafatnya husnul khotimah atau sul khotimah adalah amalnya yang dikerjakan di atas 40 tahun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Bahwa amal yang menentukan nasib akhir hayat seseorang adalah amal yang terakhir. Sebagian ulama mengatakan yaitu amal yang dikerjakan di atas 40 tahun. Makanya kalau sudah 40 tahun, apalagi sudah 60 tahun, hati-hati. Tidak boleh lagi ada amal-amal, tidak boleh lagi ada perilaku-perilaku seperti di masa muda, nggak boleh. Makanya itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya ngaji. Pentingnya menuntut ilmu agama. Karena dengan keawaman tidak ada perubahan. Karena awam betul. Ya. Jadi ketika seorang sudah semakin tua umurnya, harus semakin meningkat ketaatannya kepada Allah. Berkurang urusan dunianya. Dan itu harus. Kenapa? Karena kita semua adalah orang kampung akhirat. Kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, yang kita bawa bukan dunia, yang kita bawa adalah amal dan iman kita. Dan itu harus dilakukan setelah umur 40. Kalau sudah 60, nggak boleh lagi bicara politik, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah 40 tahun, apalagi 60, nggak boleh turun ke jalan demo, nggak boleh. Nggak boleh. Inilah surah Al-Quran yang mengkritik nenek-nenek yang turun ke jalan. Demo, orasi di atas mobil. Pemerintah ini begini-begini, padahal sudah umur 60 tahun. Kita bawakan surah ini. Ibu baca surah Al-Hakumut Takatsur. Ibu umur berapa? Sekian. Allah ingatkan. Maaf ibu sudah bau tanah. Tidak boleh lagi ngurusin urusan dunia, mengkritik pemerintah, bicara tentang ini itu, ikut kampanye, turun ke stadion, kumpul dari sebelum subuh udah kumpul di situ. Tidak boleh. Umur berapa ibu? Makanya ya, inilah pentingnya kajian. Supaya tahu diri.
Setiap orang tahu umurnya itu berapa. Ingat para jamaah, kalau bahasa terus terangnya adalah, kalau kita mau macam-macam, mau ngurusin politik, urusan ini, urusan apa, duniawi semua, boleh. Secara optimal. Betul-betul menggebu-gebu semangatnya. Kalau ada kesalahan pemerintah, wah di grup pun coba lihat, apa kita rela dipimpin oleh wakil presiden yang masih muda banget, yang tidak punya, atau kita rela dipimpin oleh presiden yang tidak punya ijazah, ijazahnya palsu. Kita cek, yang ngirim itu siapa? Berapa umurnya? Ingetin, oh nenek ini. Bu, umurnya berapa, Bu? Maaf Ustadz, saya masih muda. Berapa umurnya? 55. Hentikan, Bu. Kalaupun itu benar, bukan ibu yang nge-share kayak gitu, nggak boleh. Yang di-share oleh ibu itu, di grup WA ataupun apa di medsos, ada amal yang jarang diamalkan, dan ini sunnah Rasulullah. Itu yang di-share. Setelah kajian ini, kalau ada nenek yang share, ada ibu-ibu yang share, yang umurnya di atas 40 tahun, saya doakan tidak berkah umurnya. Saya keras, nggak peduli saya. Supaya taubat. Kenapa? Saya ingin semua yang hadir wafat husnul khatimah. Memperbaiki amalnya. Wallahi saya tidak rela kalau ada yang hadir di sini meninggal su'ul khatimah. Tolong hentikan. Semua urusan bisnis, urusan usaha, serahkan. Ada namanya estafet, regenerasi kepada anak. Gak usah lagi. Ke ibadah aja, terutama yang sudah 60 tahun. Dia punya toko, dia punya apa, serahin. Dia hanya nerima hasil saja. Gak boleh ngurusin lagi yang perintil-perintil kecil-kecil, gak boleh. Ini diingatkan Allah melalui surah At-Takatsur. Lalu Allah katakan apa? La tarawunnal jahim. Nah ini penting. Kalian betul-betul akan melihat neraka jahanam atau neraka jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yakin, dan kalian betul-betul dengan yakin pasti akan melihatnya. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian betul-betul akan ditanya akan setiap nikmat yang kalian nikmati. Baik, itu terjemah, kemudian sedikit penjelasan. Sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Yang pertama, tentang kata alha, melalaikan. Tolong saya ingatkan, semua yang hadir harus konsentrasi. Pikirannya ada di sini, bukan hanya tubuhnya. Kemudian tidak boleh ada lagi yang mengganggu kajian kita. Ya boleh ya? Ingat pikirannya sini semua? Siap. Alha, melalaikan. Kapan sesuatu dikategorikan melalaikan? Ketika melalaikan diri dari cinta dan taat kepada Allah. Sesuatu yang melalaikan karena melalaikan seorang hamba dari cinta dan taat kepada Allah, disebut melalaikan. Misal, gitu ya. Ada seorang ibu, ada seorang wanita. Dia lalai tidak? Ketika dia sudah menjadi muslim yang taat, tetap sholat. Tapi kebanyakan sholatnya tidak khusyuk. Mikirin anak, mikirin cucu. Setiap sholat, ya Allah anak saya belum kawin-kawin. Udah umur 30, ya Allah. Kenapa dia nggak nikah-nikah? Perempuan lagi, ya Allah. Jangan-jangan dia dulu duduk sering makan di depan pintu. Jangan-jangan. Pikiran kemana-mana. Boleh nggak ngomelin? Dibantu. Karena biasanya yang ngasih nenek-nenek ini cucunya atau anaknya. HP-nya bagus-bagus. Ya kan? Ya.
Ya, waktunya. Sekarang apakah seorang yang sholat, tapi setiap sholat selalu tidak khusyuk, banyak pikiran ini dan itu, apakah dia tidak dikategorikan sebagai orang yang lalai? Lalai, karena hatinya kepada dunia. Harusnya hatinya ke Allah. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Makanya kalau kita ingin tidak lalai, kalau di saat sholat kita mikir macam-macam, maka banyak bertaut kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup sebelah kiri gitu. Lagi sholat. Gak apa-apa, justru itu kata Nabi, kerjakan itu pas lagi sholat. Kita mikir anak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sholat baca lagi, baca Al-Fatihah, lalu mikirin cucu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca surah Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, mikirin lagi, aduh, toko lagi sepi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ruku, lagi ruku, ingat lagi, ya Allah, ya kan, listrik belum bayar, gitu. Kita i'tidal, ingat lagi, ya Allah, suami kok baru ingat bulan ini ngasih duitnya kurang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah salam, sisi kiri kita udah kebanyakan ludah. Dari awal akhir ludah melulu. Saya yakin, kenapa? Karena memang kebanyakan pikiran liar dalam sholat. Itu lalai namanya. Segala sesuatu yang melalaikan seorang hamba dari cinta kepada Allah dengan hatinya dan taat kepada Allah namanya lalai. Makanya Allah Jalla wa'ala melarang seorang muslim berniaga, berjual beli pada saat azan kedua sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati minal jum'ah fas'au ila dzikrillah. Itu kapan? Yaitu setelah azan kedua. Kenapa? Karena dengan dia masih jualan, dia sudah lalai dari ketaatan dari sholat. Ketaatan di sini maksudnya sholat Jumat bagi laki-laki. Jadi jelas apa yang dimaksud melalaikan? Yang melalaikan seorang dari cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Sekarang saya tanya, kalau ada seorang ibu, anaknya sakit, nggak sembuh-sembuh, ya Allah, kenapa anak saya nggak sembuh-sembuh ya Allah? Kenapa? Kenapa ya Allah? Apa salah saya? Lalai nggak dia? Kenapa lalai? Karena dia menyalahkan Allah hanya karena anaknya sakit. Harusnya dia berbaik sangka kepada Allah. Harusnya dia banyak menyalahkan dirinya. Anak sakit itu kalau dia belum balik karena dosa orang tuanya. Ingat, kalau anak sakit dan dia belum balik karena dosa orang tuanya. Tapi kalau dia sudah balik karena dosa dia. Jadi kalau kita mengalami musibah, jangan pernah menyalahkan Allah. Yang kita salahkan adalah diri kita. Yang harus kita lakukan istighfar, taubat, dan bermuhasabah, yaitu berintrospeksi diri. Sabar. Karena dunia adalah tempat ujian. Tidak akan pernah berhenti yang namanya ujian sampai kita masuk liang kubur. Jadi jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah menyerah menghadapi ujian dan Mau nggak berhenti ujian? Mau atau tidak? Berarti berhenti hidup. Kalau kita masih hidup, berarti ujian akan terus itu otomatis. Sehingga kita jangan, aduh gak kuat saya, banyak ujian, banyak masalah. Jangan gitu ngomongnya. Kita jangan minta diuji, tapi juga jangan menyerah dengan menghadapi ujian dan cobaan. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Seorang muslim itu, dzikirnya itu doa, wiridnya itu doa. Apa wirid? Wirid itu amal yang dirutinkan. Itu wirid namanya. Wirid apa? Amal dirutinkan. Kalau ibu rutin tahajud, berarti wiridnya tahajud. Kalau ya jamaah sekalian rutin duha, berarti wiridnya duha.
Jadi kata ulama, wirid itu amal yang rutin dia kerjakan. Kalau ada seorang rutin Senin Kemis puasa sunnah, berarti wiridnya puasa Senin Kemis. Itu wirid namanya. Ya. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi alhaakumut takatsur, segala hal yang melalaikan dari cinta dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian takatsur. Kata takatsur diambil dari kata katsura yaktsur, tafa'ala yatafa'alu, yaitu saling berbangga, ada interaksi. Kalau dia sendiri berbangga tapi nggak ada yang dia membangga sama siapa? Misalnya orang tinggal di hutan sendiri, mau bangga sama siapa? Nggak ada yang bisa saya hina, yang saya rendahkan, makanya katanya bukan takatsur. Karena ada orang yang bisa dihina, direndahkan oleh karena kehebatan dia, kelebihan dia, makanya katanya at-takatsur gitu loh. Ada yang sombong dan ada orang yang disombongkan. At-takatsur, dan itulah yang terjadi di masyarakat. Orang tuh bangganya bukan sama agamanya, bukan sama amalnya, tapi bangga sama duitnya. Bangga sama hartanya, bangga sama kehebatan dunianya. Ini dihentikan kata Allah. Tolong di stop. Kalau itu orang kafir, silakan. Tapi Anda Muslim, nggak boleh. Anda awam, Anda akhwal ya, Anda pribumi loh. Saya Arab loh. Stop kata Allah. Anda miskin, orang kampung, saya orang kota. Stop kata Allah. Ini artinya. Anda fakir loh ya, jangan macam-macam. Saya punya duit. Bapak saya, ya orang-orang tajir. Jangan macam-macam saya. Anda tahu siapa saya? Saya anak pejabat. Stop. Anda Muslim? Kalau kita Muslim, kata Allah, stop berbangga dengan dunia. Gak boleh para jamaah sekalian. Wallahi sering sekali istri-istri pejabat bangga dengan jabatan suaminya. Sampai orang-orang sekitar direndahkan para jamaah. Tapi siapa yang begitu? Wanita-wanita yang imannya lemah. Tapi saya yakin yang hadir imannya bagus ini. Tidak ada perbedaan perilaku. Mau pembantu, mau supir, mau orang miskin, bagi dia sama. Hanya takwa yang membedakan. Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim melalui surah At-Takatsur ini. Kita tidak boleh merasa hebat karena saya orang kaya, karena saya nasabnya mulia, karena saya, tidak boleh. Karena yang mulia di mata Allah adalah yang bertakwa. Kala, stop. Tidak boleh seorang muslim merasa hebat dengan dunianya. Merasa bangga dengan kekayaannya. Tidak boleh. Dia hanya bangga dengan amalnya. Dia hanya bangga dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatta zurtumul maqabir. Sampai hentikan itu. Kalau tidak mau dihentikan, pasti akan berhenti ketika kalian mati, kata Allah. Di sini Allah menyebutkan kata ziarah. Berarti kita diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sekarang ini sedang berkunjung ke alam dunia. Gak ada yang namanya berkunjung itu selamanya, gak ada. Makanya kalau orang berkunjung, kalau dia tahu bahwa dia tidak selamanya di situ, lagi ngapain? Ini lagi main. Ada nggak orang di rumah orang lagi ngapain? Lagi menetap? Nggak ada. Ada tinggal di rumah saudaranya ngapain? Menetap saya di rumah saudara, malu-maluin. Ngapain? Lagi main. Allah bilang, kalian sedang berkunjung, kalian sedang main di dunia ini. Berarti kalau kita diingatkan Allah bahwa kita sedang main, sedang berkunjung ke dunia, dan kita akan kembali, berarti apa? Berarti kita harus paham dan kita harus fokus pada bekal akhirat. Sekarang apakah akan kita bawa harta kita? Apakah kita akan bawa kecantikan, ketampanan, jabatan, pangkat? Stop. Kita fokus, banggakan amalmu, banggakan hatimu yang bersih, hati yang beriman, hati yang cinta kepada Allah, hati yang bertauhid, amal soleh,
amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi, itu yang kamu banggakan. Dan minta kepada Allah, ya Allah, sempurnakan ya Allah. Habib ilainal iman. Jadikan diriku cinta kepada iman. Wa zainhu fi qulubina, hiasi hatiku dengan iman. Wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Jadikan aku orang yang benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan. Nah, ini penting para jamaah sekalian. Lalu ayat ini juga menegur kepada mereka yang berkata kepada orang yang telah wafat, telah berpulang, ya, fulanah binti fulan atau fulan bin fulan ke tempat peristirahatan terakhir. Itu salah para jemaah. Karena orang yang wafat, dia belum beristirahat. Dikubur itu bukan istirahat. Allah katakan, zurtumul, kalian ziarah. Berarti kubur tidak selamanya. Kapan orang beristirahat? Di surga atau di neraka? Jadi kalau ada orang meninggal, dikatakan telah kembali ke tempat persemayaman terakhir, ke tempat peristirahatan terakhir, itu keliru fatal. Karena alam barzah bukan alam terakhir, alam akhirat. Apakah itu surga atau neraka? Jadi tidak boleh lagi ada orang Islam mengatakan, innalillahi raji'un, saya turut berduka cita, kami turut berkabung karena telah wafat ibu fulana binti fulan dan dia telah kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Itu tidak boleh. Dikoreksi oleh ayat ini. Karena kita masuk liang kubur untuk apa? Ziarah. Berarti tidak selamanya orang di alam. Kapan selamanya? Di akhirat. Tidak boleh ada begitu. Paham ya? Baik. Kemudian Allah bilang, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kallau ta'lamun ilmal yaqin. Ya, lagi-lagi saya ingatkan, Allah di sini tidak pernah berhenti untuk memberi nasihat. Dan bila perlu kita ulangi nasihat. Ya. Tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh, tidak boleh berhenti memberi nasihat, apalagi kepada anak, kepada keluarga. Ya, tapi apa? Dengan lembut. Sesekali perlu dengan tegas. Perlu dengan tegas. Dan ingat, nasihat itu bukan untuk menjatuhkan diri, harga diri seorang, bukan. Tapi untuk mengembalikan dia kepada Allah. Untuk membuat dia takut kepada Allah. Makanya kalau nasihat sifatnya menghina, itu bukan nasihat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jannibnin nusha fil jamaah fa inna nusha fil jama'ati nu'um minat ta'yir. Jangan pernah menasihati saya di depan umum. Karena menasihati orang di depan banyak orang itu namanya penghinaan. Jadi jangan salahkan saya kalau saya tidak mau mendengar. Jadi kadang-kadang orang saya kesalnya, kamu ya nggak tahu diri, begini-begini, orang begini, udah Islam tapi begini-begini. Ingat, kita nasihati dia di mana? Di depan orang, itu menghina. Karena ingat, nasihat itu sifatnya mengingatkan dia, mengembalikan dia kepada Allah, bukan merendahkan harga dirinya. Jadi tidak boleh. Jadi nasihat pun harus dengan adab. Terus nasihat itu dengan cinta kasih. Tidak ada dendam, tidak ada amarah. Ya. Hal berikutnya adalah ketika kita baca Quran, berhenti itu harus berdasarkan makna. Tidak boleh berhenti di ayat yang tidak ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Ya, tidak boleh kita berhenti. Ayat itu atau tidak boleh disambung yang tidak punya hubungan dengan ayat sesudahnya. Itulah pentingnya imam. Imam itu harus ngerti makna ayat. Contoh misalnya, dalam surat An-Naba misalnya, dia amma yatasaalun an-nabil azim terus, ya. Lalu di Al-Quran itu dia berhenti di ayat yang harusnya dia nggak boleh berhenti di situ. Di An-Naba misalnya, di surat An-Naba, kemarin juga saya ada imam itu, dia berhenti di situ. Dibilang, misal gini,
fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Itu boleh berhenti di situ. Tapi ada imam bilang wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Allahu akbar. Ini keliru, nggak boleh. Kenapa? Harus dilanjutkan. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Allahu akbar. Di rakaat kedua baru innalil muttaqina mafaza. Nah, itu boleh. Ya. Sama juga di sini. Tidak boleh seorang ketika baca Al-Takatsur, misalnya ini kan salah satu surat favorit ibu-ibu ya. Kan pendek. Ya. At-Takatsur, dia baca in alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tarawunal jahim. Enggak boleh. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Stop. Karena kalau disambung maknanya rusak. Ingat, tidak boleh ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berhenti. Ya, lalu la tarawunnal jahim. Karena gini, kalau disambung artinya kalian tidak akan melihat neraka kecuali kalian yakin bahwa neraka itu ada. Itu kan nggak boleh. Kita sudah yakin. Tapi apakah syaratnya harus melihat neraka? Apakah orang masuk neraka harus dia yakin bahwa neraka itu ada? Harus melihat. Harus melihat neraka dulu. Jadi karena kalau disambung maknanya rusak, makanya kita harus paham, inilah pentingnya kalau jadi imam. Dia harus tahu di mana wakaf, di mana bisa disambung. Makanya itulah syaratnya imam itu, selain dia banyak hafalan, juga harus paham hukum tajwid. Kemudian la tarawunnal jahim. Ya, kalian betul-betul akan melihat neraka jahim. Jahim itu salah satu nama neraka. Ya, salah satu nama neraka. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tarawunnal jahim. Ya. Kita tahu neraka adalah tempat tinggalnya orang kafir dan orang munafik. Dia bukan tempat tinggalnya orang-orang beriman. Bagi orang beriman, neraka itu adalah pelebur dosa terakhir. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, Allahu Jalla wa Ala begitu sayang kepada hamba yang beriman. Begitu sayangnya Allah kepada hamba yang beriman, sampai Allah sediakan pelebur dosa lebih banyak sampai dia tidak bertemu neraka, sampai dia tidak perlu dibersihkan, dilebur dosanya di neraka. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Karena mukmin yang masuk neraka itu tujuannya dibersihkan dosanya. Tapi sebelum itu Allah siapkan pelebur dosa yang sangat banyak. Di dunia ada 4. Di barzah 1, di mahsyar 1. Kalau masih ada dosa tersisa, baru dia masuk neraka. Kalau Allah tidak ampuni dosanya. Apa saja di dunia yang Allah jadikan sebagai penghapus dosa? Pertama, taubat. Dia adalah pelebur dosa terbaik. Semua dosa, bahkan dosa besar, sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat, Allah ampuni, Allah maafkan. Kata Nabi alaihissalam, at-taubatu tajibu ma qablah. Taubat itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Kedua, penghapus dosa, pelebur, pembersih hati, istighfar. Yang membersihkan kita dari dosa-dosa kecil. Ketiga, pelebur dosa yang Allah sediakan di dunia adalah apa? Amal soleh. Salat menghapus dosa, wudu menghapus dosa, zakat menghapus dosa, puasa Ramadan menghapus dosa, umroh, haji, semua amal soleh. Bukan hanya kita mendapatkan pahala, tapi Allah hapus juga dosa kita. Subhanallah. Amal soleh tidak hanya mendatangkan pahala, tapi menghapus dosa. Di situ rahmat Allah yang begitu luas. Terakhir, apa penghapus dosa di dunia? Agar kita tidak ketemu azab kubur, musibah. Semakin berat musibah yang menimpa seorang muslim,
semakin banyak dosa yang Allah hapus. Makanya tidak ada alasan bagi kita kalau dikasih musibah, dikasih persoalan berat, ya Allah kenapa saya? Justru Allah ingin sayang. Kalau kita meninggal, setelah musibah berat itu kita lewati, insya Allah kita wafat tidak bawa dosa. Minta kepada Allah, ya Allah beri aku ketabahan, kesabaran ya Allah. Jadikan musibah ini, persoalan berat ini menjadi pelebur dosa ya Allah. Menjadi tameng dari adab kubur ya Allah. Terutama di neraka ya Allah. Jadi Allah itu ingin menuntaskan, ingin membumi hanguskan dosa kita. Allah tidak ingin kita meninggal bawa dosa. Makanya dikasih musibah terus. Dari anak, dari suami, dari saudara, dari hartanya terus. Apa kata Nabi alaihissalam? Idza habballahu 'abda ibtalah. Ketika Allah mencintai hambanya, dan Allah ingin hambanya itu bahagia di akhirat, di barzah bahagia, di akhirat bahagia, Allah timpakan dia musibah bertubi-tubi. Lalu ujungnya kata Nabi, hatta yalqallahu alaihi khati'ah, sampai habis dosanya. Lalu dia meninggal tidak membawa dosa. Disitulah dia beristirahat di alam kubur. Nanti di alam kuburnya Allah akan berkata kepada, istirahatlah kamu. Kamu sudah lelah di dunia. Istirahat kamu. Tidurlah kamu dengan nyenyak seperti tidurnya pengantin baru, kata Allah. Jadi sabar. Ya Allah, sudah tua masih ada aja ujian, sabar. Artinya Allah sayang. Allah ingin kita semua istirahat di alam barzah. Mudah-mudahan kita diberi ketabahan oleh Allah menghadapi ujian. Ya. Kalau seorang muslim wafat, ternyata masih membawa dosa, maka azab kubur adalah pelebur dosa bagi dia. Tetapi azab kubur, pelebur dosa yang jauh lebih dahsyat daripada musibah terbesar dunia. Musibah yang paling pedih di dunia tidak ada apa-apanya dibanding azab kubur. Tapi bagi Allah, kalau dia punya iman, Allah tetap ringankan. Karena sifatnya hanya ingin melebur dosa. Kalau dia selama dilebur dosanya dengan azab kubur, karena dosanya banyak, lalu dia dibangkitkan di mahsyar, dia masih bawa dosa, dilebur lagi dosanya dengan azab mahsyar. Coba, untuk apa semua ada apa pelebur supaya hamba yang beriman tidak ketemu neraka jahim, tidak ketemu dengan neraka jahanam. Kalau masih ada dia punya dosa di mahsyar, setelah dia mengalami panasnya matahari 1 mil dari kepala, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai tenggelam. Ya, sampai 1 hari di sana berapa hari? 1 hari di sana 1000 tahun. 1 hari di mahsyar 1000 tahun waktu dunia. Bertahun-tahun, ribuan tahun tidak ada kejelasan sampai kapan mereka berada di mahsyar. Sampai mereka udahlah tentukan, kami udah gak kuat digantung begini. Tentukan ya Allah, apakah neraka? Gak apa-apa lah neraka. Sampai bilang seperti itu karena digantung nasib mereka di mahsyar. Bagi orang kafir, kata Allah, kalian setelah dihentikan mahsyar dengan syafaat Nabi alaihissalam, maka Rasulullah SAW mengeluarkan syafaat, yaitu syafaatul ulama, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka berhentilah proses mahsyar. Disitulah ditentukan orang ke surga atau ke neraka. Adapun yang beriman, kata Allah, lanjutkan ke tahap berikutnya, di mana pada saat mereka mau berangkat ke hisab, mereka dikasih rapot. Dikasih rapot hasil amal mereka selama di dunia. Kalau rapotnya bagus, nilainya bagus, nerima dengan tangan kanan. Tapi kalau nilainya jelek, jangan. Tangan kiri kamu mana? Jadi nerima tangan kiri. Na'udzubillah. Semoga kita menerima rapot amal kita dengan tangan kanan. Setelah menerima rapot, suruh masing-masing berjalan menuju Allah karena akan dihisab.
Kulluhun atihi yaumil qiyamati farda. Setiap orang akan dihisab. Ya, fa amma man yuhasabu hisaban yasira. Dan nanti dihisab, ada yang dihisabnya ringan, ada yang dihisabnya berat. Ingat, hisab ringan itu sifatnya hanya ditanya. Diingatkan, hisab ada dua. Ada hisab ringan, ada hisab berat. Hisab ringan itu artinya apa? Ard. Kata Nabi, dzarikal ard. Cuma ditanya, kamu ingat nggak dulu nggak pakai jilbab? Ingat ya Allah. Umur berapa kamu pakai jilbab? Ya Allah. Ingat nggak? Baru umur 50 kamu pakai jilbab. Baik ya Allah. Tidak jawab. Diingatkan semua Allah. Kamu ingat nggak dulu kamu pernah pacaran? Ingat ya Allah. Kamu taubat. Kapan kamu berhenti pacaran? Di siam segini ya Allah. Malu dia. Tapi Allah tutup. Kalau akhirnya hijrah, aku bukan mau mengungkap aibmu. Bukan. Karena ditutup. Jadi dia dengan Allah itu nggak ada orang yang lihat. Coba diingatkan, kamu dulu nggak pakai jilbab tahun berapa? Kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Hanya baik ya Allah, betul ya Allah, betul ya Allah. Lalu apa kata Allah? Tapi kamu hijrah, tapi kamu taubat. Semua kesalahanmu aku maafkan, masuk kamu ke surga. Itu yang namanya hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami ini hisab yang ringan ya Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita nanti dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun hisab yang berat, itu artinya diadab, dihardik. Ingat gak kamu dulu? Ingat gak begitu? Dibentak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dulu, tapi di depan umum, di depan miliaran makhluk, dipermalukan oleh Allah dan dibentak. Itu namanya hisab asir, hisab yang berat. Ya. Jadi orang yang beriman lanjut. Melewati proses, menerima rapot, dihisab, ditimbang amalannya, lalu melewati sirat. Orang kafir yang tidak punya iman dan orang munafik, mereka bilang, lah kami kemana? Gak usah kemana-mana, duduk, tunggu di sini. Kenapa kok tunggu di sini? Lah mereka yang punya iman kok jalan. Sabar, tunggu di sini. Nanti neraka jahanam datang. Jadi mereka tidak didatangkan ke jahanam, tapi jahanam mendatangkan ke mereka. Komplek kalian akan menghampiri kalian. Yu'ta bi jahannam waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu neraka jahanam didatangkan. Dan waktu itu suaranya keras sekali, gemuruhnya keras. Dan tahu nggak seberapa luas jahanam? Neraka jahanam itu di semua sisinya ada 70.000 tali. 70.000. Yang narik malaikat yang besar, dan masing-masing tali ditarik 70.000 malaikat. Dan malaikat gedenya lebih gede dari bumi. Satu malaikat lebih besar dari bumi ini. Kita bayangkan betapa besar neraka jahanam. Dan di saat neraka jahanam ditarik, didekatkan ke orang kafir dan munafik, saat itu suara emosinya terdengar. Gitu. Suara dia sudah marahnya, ingin melumat orang-orang kafir itu sangat terdengar. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi suara marahnya gitu. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah lindungi kita api neraka. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau ada orang beriman yang masih punya dosa setelah diadab di mahsyar, tapi masih juga menyisakan dosa, maka solusi terakhir kalau Allah tidak ampuni, maka mampir dulu ke neraka. Jadi dia tergelincir dari sirat. Untuk apa masuk neraka? Bukan untuk disiksa. Dibersihkan dosanya. Nah, ingat. Ada dosa yang berpotensi tidak Allah maafkan. Apa itu? Ingat. Pertama, ya, kita bicara syirik. Tadi bicara syirik ya. Syirik apa? Kan dia muslim. Syirik kecil. Jadi dosa syirik yang tidak Allah maafkan dan dia muslim, riya, suka memperlihatkan kebaikan, sum'ah, suka menceritakan kebaikan,
suka mengungkit-ungkit kebaikan. Ini dosa yang tidak Allah maafkan. Jadi kemungkinan yang suka pamer kebaikan, gua loh kemarin puasa Senin Kamis. Alhamdulillah kemarin 1000 anak yatim, saya yang nyantunin. Dia mampir ke neraka, Allah nggak maafkan. Walaupun tidak membuat dia kekal di neraka, tapi harus mampir. Karena syirik, semua jenis syirik, kalau dia ingin meninggal dalam keadaan muslim tapi buat syirik, maka syirik itu yang namanya walaupun syirik kecil, tetap tidak Allah ampuni. Dia harus mampir ke neraka. Makanya, kalau mau khilaf, melakukan khilafan, jangan syirik. Jangan khilafnya syirik kecil, jangan. Cerita sama orang, saya tuh dulu banyak orang yang susah, saya tolong, saya bantu. Tetangga-tangga coba, tanya sama mereka. Siapa yang nolong mereka? Cerita kebaikan, hati-hati. Orang yang suka menceritakan kebaikan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, orang yang suka mempamer kebaikan, dialah yang berpotensi untuk mampir ke neraka. Yang kedua, yang membuat seorang mampir neraka, dosa apa? Dosa sama manusia. Yang tidak diselesaikan di dunia. Jadi tolong kalau kita memang banyak kekurangan dan kesalahan, hindari dua dosa ini. Paham ya? Hindari dua dosa ini. Dosa syirik kecil dan dosa sama manusia. Saya sedih. Waktu saya di Cinere, saya ngobrol, Ustadz masih ingat nggak ada ibu-ibu ngundang saya makan gitu ya. Sambil makan, kata dia, Ustadz ingat nggak Ibu Fulana? Oh iya ingat. Dulu kan sering ngaji ya? Iya. Udah meninggal. Kasihan Ustadz, dia punya banyak hutang. Dia meninggal, punya banyak hutang. Saya nggak tahu apakah suaminya bayarin atau enggak. Ya Allah. Padahal dia ngajinya rajin. Sedih saya dengar. Karena orang yang pada saat meninggal masih punya urusan manusia, sangat besar kemungkinan mampir ke neraka. Jadi kalau kita ingin surga langsung dari awal, tolong hindari syirik kecil, hindari dosa sama manusia. Karena selain dosa itu, insya Allah besar kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Tapi dua ini, makanya tolong. Bagaimana Ustadz, saya tidak punya masalah orang. Pertama, jaga lisan. Orang yang tidak bisa jaga lisannya pasti banyak bermasalah sama banyak orang. Lisan. Dari situ ghibah ada, memfitnah, menghina. Apalagi tangannya itu terkendali. Netizen dia, wah udah gini jelek, begini miskin. Mungkin dia nggak mukul, tapi tangannya ini loh. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang baik adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Al-musliman salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam yang baik, yang akan menjadi calon menghuni surga, adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Kalau dia bisa jaga lisan dan tangannya, ya udah, dia akhlaknya bagus. Nggak ada masalah sama orang. Banyak yang berpenampilan syar'i. Kemarin saya lihat ada postingan seorang tukang Gojek, ya, dia nerima order dari seorang ibu, dia kiri bercadar gitu. Bu, ini terima bu. Saya nggak terima, saya nggak pesan. Waduh, luar biasa. Padahal cadaran tapi mulutnya. Jadi kita bisa simpulkan para jamaah, kalau lisan kita tidak terjaga, kalau tangan kita tidak mampu kita kendalikan dari hal-hal yang tidak baik dan membuat Allah murka, maka jangan bermimpi jadi orang baik. Jangan berhayal menjadi wanita salihah, tidak ada itu. Tidak ada rumusnya. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa mengendalikan tangannya, dia menjadi wanita baik. Nggak ada itu. Jadi kalau mau jadi wanita baik, apa yang dijaga? Lisan dan tangannya. Mau ngomong, tahan. Menulis, mau lihat status orang, tahan. Insya Allah, kesolehannya semakin sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kesolehan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian para jemaah sekalian, itu bicara neraka ya. Kemudian kita bicara di ayat ini adalah kata Allah, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian semua akan ditanya tentang nikmat yang telah kalian nikmati selama di dunia.
hisab, ditanya tentang nikmat berlaku bagi orang kafir dan mukmin. Cuma pertanyaan tentang nikmat yang kita nikmati, yang dinikmati oleh manusia, kalau orang kafir, Allah bertanya bentak, kamu dulu duitnya berapa? Gitu. Berapa omset usaha kamu? Kenapa digunakan untuk maksiat? Gitu. Tapi kalau pertanyaan tentang nikmat yang diajukan kepada orang beriman, dulu kamu dapat apa? Soalut tadkir, diingatkan oleh Allah. Makanya beruntunglah orang beriman. Betul-betul Allah muliakan. Allah perlakukan dengan penuh kelembutan sampai di akhirat. Lihat, ketika kita ditanya tentang kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat anak, nikmat jodoh, nikmat apa semua nikmat, diingatkan Allah, kamu dulu dari kamu lahir, kamu sempurna lahir kamu, nggak ada cacat. Terus kamu lahir dari keluarga muslim, ingat nggak kamu? Terus kamu menjadi anak yang cerdas, lalu kamu sampai menjadi orang yang sukses. Diingatkan, soalut tadkir. Lalu kamu gunakan nikmat untuk apa? Buat ketaatan, buat mendekatkan diri kamu kepadaku, atau malah membuat kamu lalai? Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Apalagi nikmatnya banyak. Apalagi nikmatnya dekat kepada ketaatan. Semakin ditanya oleh Allah. Apa yang paling berat nikmat apa? Nikmat harta. Makanya kata Nabi alaihissalam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al arba. Tidak akan mampu seorang melangkahkan kaki di akhirat sampai dia ditanya akan 4. Ya. La tazulu qadama 'abdi hatta yus'al arba. Hampir ditanya 4 oleh Allah. Pertama, an umrihi, tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Lebih khusus lagi ditanya tentang masa muda, an syababi fi ma'ablah. Masa muda kamu, masa muda itu kapan? Di bawah 40, di atas 15. Itu masa muda. Kenapa 15? Karena 15 itu menurut sebagian ulama berdasarkan penelusuran itu umur balik. Jadi muda itu dari 15 tahun sampai 40. Berarti kalau sudah 40, saya kan masih muda, umur berapa? 41, udah tua gitu. Jadi yang namanya 40 masih muda, di atas 40 sudah umur. Tapi dikategorikan usia lanjut 60. Gitu ya. Yang udah nggak wajib puasa itu yang 60. Bagi Allah katakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Bagi yang sudah berusia lanjut yaitu umur 60. Jadi kalau ada yang umurnya 60 tahun ke atas, sebetulnya sudah tidak wajib berpuasa. Kalau dia bercadar sudah tidak wajib lagi bercadar, buka aja. 60 ya. Tapi ada yang terbalik. Nggak pakai cadar, setelah 60 pakai cadar. Padahal Allah sudah kasih keringanan. Kalau sudah berusia lanjut, tidak ada fitnah lagi, tidak ada hasrat untuk menikah, 60, udah lepaskan aja cadarnya. Gitu ya. Kemudian juga apa? Puasa jangan dipaksa. Karena bagi dia, puasa Ramadan tidak wajib. Yang wajib hanya bayar fidyah. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi, bahwa setiap dari kita akan ditanya oleh Allah. Tapi yang paling berat ditanya tentang harta. Kata Nabi, ditanya tentang umurnya, ditanya masa mudanya. Kemudian apa lagi ditanya oleh Allah? Ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapat, kemana disalurkan. Harta ditanya 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana sumbernya, kemana dia salurkan. Makanya kata Nabi alaihissalam, jarak waktu antara orang kaya dan orang miskin masuk surga, orang miskin terakhir masuk surga, dia masuk, tapi orang kaya yang pertama, orang kaya yang pertama masuk surga, gini loh penjelasannya. Orang miskin banyak. Ya. Yang taat duluan masuk. Yang kurang taat belakangan masuk. Tapi orang kaya yang bersyukur belakangan. Jaraknya berapa lama? Yang bersyukur nih, orang kaya bersyukur loh. 50 tahun.
Jadi orang miskin yang kurang taat masuk dulu ke surga. Orang kaya lah, kan saya taat. Kata Allah, tidak masalah. Kamu bukan tidak masuk surga, tapi saya ingin tanya dulu. Dolar kamu dari mana? Kemana kamu salurkan? Rupiahmu, ya, dinarmu, rupemu, dolar Singapurmu, ditanya semua. Bukan dipersulit, bukan. Karena harus adil di situ. Bahwa semua uang kita dari mana, disalurkan untuk apa, jelas semua. Lihat jaraknya, orang miskin terakhir masuk surga dengan orang kaya yang soleh 50 tahun. Jadi orang miskin yang udah menikmati, ya Allah, udah nikmati taman surga, buah-buahnya, makanannya. Lah, orang kaya masih ditahan. Jadi pilih mana nih, orang kaya apa orang miskin kalau gitu? Pilih mana? Ya, memang terjadi khilaf di antara ulama yang lebih afdol orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Mana yang benar? Yang jawab orang kaya yang bersyukur salah, yang jawab orang miskin yang bersabar salah. Yang benar mana? Yang paling bertakwa di antara mereka. Jelas ya? Jadi, ya, setelah itu ditanya oleh Allah apa? Tentang ilmunya. Apakah dia amalkan ilmunya atau tidak? Jadi 4 hal, ditanya tentang usianya secara umum, masa mudanya secara khusus, ditanya oleh Allah tentang hartanya, dan paling berat. Makanya para jamaah, kalau orang dikasih harta, ingat, lalu tidak mampu dijadikan sebagai sarana ibadah, mengurangi jatah akhirat. Mau tahu dalilnya? Misalnya gini, saya dikasih duit oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, uang miliaran, tapi tidak mampu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Apakah dengan zakat, dengan infak, kan gitu, dengan sedekah, maka uang ini akan mengurangi jatah akhirat, jatah surga. Percaya atau tidak? Ya sudah, tidak perlu saya jelaskan kalau percaya. Dalilnya lihat, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya, Surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 20. Ayat 20. Di situ Allah berbicara tentang orang-orang kafir yang tidak mampu memanfaatkan harta yang Allah berikan untuk beriman dan beribadah dengan hartanya. Apa kata Allah? Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ketika neraka disodorkan kepada orang kafir, apa kata Allah? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Hartamu yang miliaran, triliunan yang aku kasih kepada kamu, justru bukan kalian gunakan untuk beriman, meningkatkan ketakwaan dan ibadah, justru kamu sia-siakan dan kamu gunakan untuk semakin kufur. Dan hartamu di dunia itu yang membuatmu kehilangan jatah surga. Ini kata Allah, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Jatah surga itu sudah kamu habiskan dengan kamu salah gunakan hartamu untuk selain apa yang aku ridhai. Wastamta'tum biha, kalian nikmati tapi tidak dalam rangka beribadah. Makanya begini, kalau ada orang kaya lebih senang menumpuk. Nah, terakhir kajian kita. Saya tutup kajian dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah riwayat Muslim. Dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Di mana hadis ini adalah hadis Thauban tentang kisah antara Umar dengan Rasulullah SAW. Kata Thauban, Rasulullah pernah ngomong, waktu itu emas perak harganya turun, anjlok. Lalu sahabat bertanya, lalu yang menjadi simpanan kami apa kalau harganya begini terus? Anjlok harga emas dan perak. Lalu ya mereka diantaranya Umar bertanya, ya Rasulullah, kalau begini anjlok, ya jadi kita tidak bisa nih menyimpan emas, menyimpan perak, menjadikan emas dan perak sebagai barang simpanan. Ayul mali nattakhid, lalu yang harus menjadi simpenan pokok orang Islam itu apa? Kata Nabi, saya ingatkan,
Ada 3 simpanan pokok yang harus dimiliki dan disimpan oleh setiap muslim supaya dia bahagia dunia akhirat. 3 simpanan tuh. Simpen ya. Mau punya simpanan nggak, Bu? Mau punya simpanan yang membuat kita bahagia. Kalau orang punya tabungannya banyak, kira-kira senang nggak? Tenang, mau punya tabungan. Ya kan, di saldonya kalau di bank tuh prioritas gitu. Ya, nggak ketemu orang banyak, langsung prioritas. Ya. Kata Nabi, kalau memang semua itu tidak boleh jadi simpanan utama, maka paling tidak setiap muslim, kalau dia ingin bahagia dunia akhirat, dia harus punya 3 simpanan. Ini wajib. Yang pertama apa? Dia punya simpanan, yaitu hati yang bersyukur. Qalban syakira. Yang kedua, simpanan yang harus dimiliki setiap muslim, lisanan dzakirah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga, pendamping yang soleh. Apakah suami atau istri yang solehah? Ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalau sudah tidak punya suami, berarti 2. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Itu tabungan yang berguna dunia akhirat. Demikian para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tanya 1-2 pertanyaan ya. Kalau kita udah umur 60 lebih di atas ya, kalau masih puasa gimana Ustaz? Masih kuat? Dua pertanyaan. Dua pertanyaannya, 2 pertanyaan. Kalau seperti saya nih di atas 70 masih kuat puasa, nggak apa-apa kan? Ya kalau masih pengennya puasa nggak apa-apa. Kalau memang udah nggak kuat jangan dipaksakan karena wajibnya hanya fidyah. Kalau puasa ya berarti nggak usah fidyah. Tadi yang Ustaz terangkan pertanyaan Allah ada 4, tapi Ustaz baru menjelaskan 3. Apa itu? Yang namanya bagaimana umurmu, masa mudamu. Tadi kan saya sebut ilmunya kapan, apakah diamalkan atau tidak, 4 tadi. Kurang fokus ya. Umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana didapat, kemana disalurkan. Kan saya bilang terakhir, ilmunya apakah diamalkan atau tidak. Sudah. Ya. Anda pernah mendengar adanya umur kedua setelah kematian. Apa umur kedua? Amalan apa saja yang bisa menjadi umur kedua? Saya nggak paham malah. Umur hanya 1. Umur manusia hanya 1, umur di dunia. Kalau sudah meninggal nggak ada umur lagi. Kenapa umur? Karena umur itu para jamaah, pahami umur. Umur itu artinya masa yang terbatas, waktu yang terbatas untuk mencintai dan mentaati Allah. Itu arti umur. Tahu dari mana itu umur? Lihat Al-Quran. Allah menjelaskan makna umur. Ya. Lihat Al-Quran, makna umur. Jadi nggak ada kalau orang bilang umur kedua, umur ketiga, bikin orang jadi bingung. Ya, jangan, kalau ada ustadz yang bikin bingung, jangan dihadiri deh. Cari guru yang bikin kita jadi jelas beragama gitu loh. Ya. Lihat Al-Quran. Al-Quran surat Fatir ayat 37. Allah di situ menjelaskan makna umur. Umur adalah waktu yang terbatas di dunia hanya untuk mencintai dan menaati Allah. Itu umur. Ya, waktu yang terbatas hanya untuk mencintai dan menaati Allah. Itu umur.
Makanya umur yang sia-sia, yang tidak dimanfaatkan, diisi untuk mencintai dan menaati Allah. Waktu yang bermanfaat, yang diisi untuk mencintai dan menaati Allah. Mencintai artinya tauhid, ikhlas. Menaati Allah berarti mengikuti roh. Sudah jelas itu. Nggak ada, saya nggak paham umur kedua, umur ketiga, umur keempat. Nggak ngerti saya. Jika menjalankan yang wajib saja dalam beribadah, tidak menjalankan kerjaan sunnah Nabi Muhammad, apakah nanti kita sebagai umat tetap akan mendapatkan syafaatnya? Begini, wajib itu pasti banyak kekurangan. Sementara yang membuat seorang dekat dari surga adalah ketika kewajibannya dilaksanakan dengan baik. Bagaimana kita mau dekat dari surga kalau kewajiban kita banyak kekurangannya? Coba ingat sabda Nabi alaihissalam, Allah berfirman, ketika manusia pertama kali disab, yang disab apanya? Salatnya, bukan yang lain. Lalu Allah lihat, salatnya banyak kekurangannya. Ketika banyak, apa yang Allah lakukan? Allah tidak langsung tanya zakatnya, Allah tidak tanya puasanya, Allah tidak tanya hajinya dan amal kebaikan lain. Allah katakan, sebelum bertanya tentang amal yang lain, kau coba periksa untuk menutupi kekurangan pada salat wajibnya. Ada nggak dia salat sunnah? Jadi kita nggak usah bicara syafaat. Kalau Allah tidak kasih syafaat gimana? Ini jangan ada celah atau menjadi celah orang meremehkan sunnah. Kenapa? Karena orang yang menjalankan, ingat, perintah itu, perintah wajib itu artinya sesuatu yang Allah cintai. Kalau kita cinta Allah, nggak bedanya antara sunnah dengan wajib gitu loh. Apapun kita lakukan demi meraih ridha Allah, demi meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteks kita beribadah adalah dalam rangka menjalin hubungan cinta dengan Allah. Kalau orang sudah cinta Allah, dia akan buktikan dengan amal. Dan dia tidak akan bedakan antara wajib dengan sunnah. Kalau yang namanya larangan, dia tidak bedakan antara haram dengan makruh. Karena dia menghindari apa yang Allah benci. Jadi kalau orang paham ibadah itu cinta kepada Allah, gak akan bedakan antara haram dengan makruh, wajib dengan sunnah. Bagi dia sama. Jadi jangan bicara syafaat. Kita beribadah, kita di dunia ini, selama kita diberi napas oleh Allah, artinya itu kesempatan bagi kita untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah dengan hati dan dibuktikan dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik iman dan amal soleh kita. Semoga Allah memberkahi kita semua dan berikan taufik kepada kita. Wassallallahu wasallam wa barak in Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.